Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tes suara dulu, cetha mboten? Cetha. Ini udah saya jauhkan ini. Jadi mudah-mudahan yang nggak pakai mic dapat juga, yang pakai mic dapat juga. Saya lambat-lambat insya Allah. Insya Allah yang dibahas malam hari ini bagian penting, Bapak Ibu sedaya. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama karena ini bagian akidah kita. Nanti sisa waktu insya Allah saya bahas tentang fikih terkait dengan pertanyaan minggu lalu insya Allah. Menika asalisa yang ketiga, anna man ata'a rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Artinya, yang penting artinya bahwasanya sing sinten kemawon sampun taat kepada Rasulullah dan telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, tempat kita meminta, kita berdoa, kita sholat tujuannya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah, maka konsekuensi ini pun menika dia tidak bisa atau tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensinya begitu Bapak Ibu sedaya. Jadi sing sinten kemawon kita sudah bahas kemarin, kita sudah berbicara tentang syirik dan tauhid. Maka sing sinten kemawon sampun taat kepada Rasulullah dan telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta, maka konsekuensi ini pun boten angsal berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Ini kita sedang berbicara bab akidah, bukan bab muamalah. Muamalah itu berhubungan dagang, bertetangga, harus baik dan adil kepada siapapun, tak terkecuali. Bahkan terhadap musuhnya Allah sekalipun tetap harus adil. Tetap harus adil. Kita nggak boleh zalim kepada non muslim, nggak boleh. Kita harus berbuat adil kepada mereka, iya. Tetapi di dalam bab akidah, keyakinan di dalam hati, kita tidak boleh saling berkasih sayang. Karena apa? Di dalam bab akidah ini dinamakan dengan al-wala dan barok. Wala itu cinta, barok itu benci, gitu. Jadi Bapak Ibu sedaya, ini penting. Kita itu di dunia ini, dari 9 miliar penduduk bumi hari ini sekitar, yang menjadikan Allah sebagai sesembahan itu hanya sekitar plus minus 2 miliar. Kalau jenengan lihat data statistik dunia, yang punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu hanya sekitar plus minus 2 miliar, nggak nyampe. Artinya penduduk bumi hari ini ada 7 miliar yang belum menyembah Allah. Bagaimana sikap kita di dalam persoalan akidah? Kita tidak boleh berkasih sayang secara hati, tidak secara muamalah, tidak secara muamalah. Jadi jangan sampai salah tafsir, oh bareng ngaji karo Pak Wahid kok dadi musuhi tangga sing ora seagama. Bukan itu. Jadi wala wal baro itu kita mencintai orang karena orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, itu namanya wala. Kita membenci orang karena dia menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sembarangan kita cinta dan benci kepada orang, karena itu bagian dari akidah. Bapak Ibu sedaya, dan ini begitu lembutnya Allah membimbing kita. Karena Bapak Ibu sedaya, secara asal manusia itu lemah. Cobi panjenengan berteman baik dengan, mohon maaf misalnya jenengan punya favorit pemain bola misalnya, saking cintanya jenengan lihat seluruh profil hidupnya, kemudian jenengan tiru cara berpakaiannya, ditiru, bahkan cara potong rambutnya kalau seneng banget sok ditiru,
sampai kemudian cinta kita itu berlebihan. Kemudian kita tahu, oh ternyata yang bersangkutan itu boleh ya duduk berdua dengan non mahram. Mohon maaf misalnya, jenengan misalnya senang banget dengan Cristiano Ronaldo misalnya, senang banget, lah pinter gitu main bolanya, pinter banget ya. Banyak orang yang suka banget gitu. Kemudian ada seseorang mencintai dia sedemikian rupa sehingga apa-apa yang dibuat oleh dia dianggap sebuah kebenaran. Sampai pun misalnya punya anak di luar nikah, oh ternyata boleh ya seperti itu. Nah, bahayanya kalau kita wala dan baro, cinta dan benci bukan karena Allah, bisa seperti itu. Nah, ini menjadi penting dan ini dibahas di babul akidah, bukan persoalan ringan. Karena apa? Sepidah malih mungkin kita baik, tapi kalau terus-terusan setiap hari kita mendapatkan informasi bahwa Islam itu begini, Islam itu begini dari orang-orang yang memang dalam tanda kutip memusuhi Islam, lama-lama kita akan rontok juga. Oh jojo bener ya sing dikandak ya. Dan Bapak Ibu sedaya, hari ini dengan terbukanya media seperti ini sangat banyak. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Salah satunya bahkan orang yang dulunya memperjuangkan jilbab di universitas, waktu nggak boleh dulu diperjuangkan oleh beliau sampai boleh. Istrinya mohon maaf juga mengisi beranda majalah kaum muslimin. Jadi kan tahu siapa orangnya yang akhirnya terakhir sampai digebuki kemudian sampai hampir ditelanjangi itu. Paham nggih? Bayangkan Bapak Ibu sedaya, betapa pentingnya kita berdoa agar selalu berada di jalan ini, selalu di atas agama ini. Orang yang dulunya membela sedemikian karena bergaul terus dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi musuh Allah dan Rasulnya, lama-lama pemikirannya ikut, bahkan ikut memusuhi. Maka persoalan wala dan baro itu penting. Persoalan kita menentukan cinta kita dengan siapa dan benci kita dengan siapa, hati bukan muamalah, sekali lagi itu penting sekali. Karena kalau enggak kita itu lemah, bisa-bisa kita terbawa. Ini persoalan yang penting. Maka Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan ingat-ingat ceramah saya ketika bulan puasa kemarin, di antara satu ciri kesolehan seseorang, ingat setiap kita ingin jadi orang soleh. Di antara ciri kesolehan seseorang menika hatinya cinta kepada orang soleh. Di antara ciri kesalehan panjenengan Bapak Ibu sedaya, hati panjenengan cenderung cinta, suka dengan orang soleh. Maka kembali Bapak Ibu sedaya, saya ingatkan Suraqah bin Malik bin Ju'sam, beliau bertanya kepada Rasulullah, saya ulang yang 3 pertemuan yang lalu, ya Rasulullah, tolong terangkan kepadaku tentang penciptaanku, ini manusia dari awal, kemudian apakah saya menjalani tulisan yang ada di Lauh Mahfuz, atau saya setiap hari tidak tahu takdir saya menjalani takdir harian, bar dilakoni ditulis takdirnya, oh sholat maghrib, mengko oh sholat isya, atau saya itu hanya menjalani apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Rasulullah menjawab, engkau menjalani apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Suraqah tanya, wahai Rasulullah, nek ngono ngopo aku beramal? Loyong wong wis ditulis surga dan neraka. Maka Rasulullah jawabannya apa? Beramallah wahai Suraqah, karena setiap orang akan dimudahkan mengikuti takdirnya. Kita sama-sama nggak tahu nih Bapak Ibu ya, jenengan surga atau neraka kan kita nggak tahu. Allah sudah tahu belum? Sudah tahu. Wahid sudah ditulis surga atau neraka. Pak Haryadi sudah ditulis surga atau neraka. Semua yang di sini sudah ditulis di surga atau di neraka. Persoalannya kita tidak tahu. Maka Rasulullah pesannya apa? Beramallah, karena setiap kalian akan dimudahkan menjalani takdir itu.
Itulah mengapa penting sekali kita mencintai orang soleh. Logikanya, kalau panjenengan cenderung ke orang soleh, cinta ke orang soleh, podo karo jenengan ke takdir surga. Gini apa nggih? Sekali lagi, orang akan dimudahkan mengikuti takdirnya. Nek ketakdir kekoncoan karo wong soleh, yo kira-kira dadi wong soleh. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka Rasulullah pesannya, beramalah wahai suraka, karena engkau tuh tidak tahu takdir panjenengan itu bagaimana. Tetapi engkau akan dimudahkan menapaki takdir yang sudah ditulis. Berarti nek saya dekat dengan orang soleh, takdir saya kira-kira menuju surga. Sangat dipahami ini Bapak Ibu. Inilah pentingnya wala wal baro. Memilih teman di dalam akidah itu pentingnya luar biasa. Jenengan apalagi sudah sepuh, keliru memilih teman yang mohon maaf mungkin masih dunia terus, yakin jenengan akan kebawa ke dunia terus. Jenengan nggak mikir, aduh mungkin 3 tahun lagi saya meninggal. Kita sama-sama sadar kan Bapak Ibu sedaya bahwa umur kita itu terbatas. Sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang, baina sitin ila sab'in, rata-rata di zaman ini antara 60 sampai 70. Bayangkan kalau kita sudah 60 tahun, kita berwala dan baro, suka dan benci dengan orang yang justru mengarahkan kita kepada dunia terus. Kemana kira-kira arahnya kita? Ini penting sekali Bapak Ibu sedaya. Maka kemudian penulis mengatakan wa dalil qaulu ta'ala, adapun dalil tentang hal ini adalah Allah berfirman, la tajidu qauman, tidak akan ketemu suatu kaum, kata Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dia la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna, orang ini kemudian berkasih sayang, man hadallah wa rasulahu, berkasih sayang, berteman baik dengan orang-orang yang justru menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Sudah tahu kita sudah 60 tahun kekoncoan karo wong sing senengane dolan wae misalnya begitu, kan jadi lucu. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu sedaya, sesepuan yang masih kayak anak muda, masih main-main waktunya, ya Allah, eman-eman banget. Harusnya untuk zikir, nggak dipakai zikir. Hari ini belum seperti Rasulullah minimal 70 kali istighfar, lah kok sempet-sempetnya yang lain. Bayangkan Bapak Ibu sedaya. Makanya seumuran 50 naik itu persoalan wala wal baru ini pentingnya luar biasa. Memilih teman yang soleh, karena itu ciri kesolehan panjenengan. Jadi kalau jenengan kok benci sama orang soleh, hati-hati, ada penyakit di dalam hati. Kok jenengan sebel banget nih delok wong sing rajin teng masjid, orang yang rajin berjamaah, hati-hati, jangan-jangan kita berpenyakit hatinya. Karena di antara ciri kesalehan adalah kecintaan kita kepada orang soleh. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Kemudian walau kanu, walaupun mereka itu abauhum au abnaahum au ihwanahum au asyiratahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak kita, anak kita, saudara kita atau kerabat kita, kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang sudah ditulis dalam hatinya iman, wa ayaduhum biruhimin. Bapak Ibu sedaya, Allah katakan di sini apa? Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, kemudian dia berteman dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu, Allah akan kokohkan hatinya dengan pertolongan Allah. Jadi sekali lagi, pertolongan Allah datang sebagian dari usaha kita. Kita mengusahakan berteman dengan orang soleh, Allah akan bantu kita jadi orang soleh. Sebaliknya, kalau kita memilih teman yang kira kita membawa kita jauh dari masjid, ya akan dimudahkan untuk jauh dari masjid. Sedemikian, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha.
mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian ala inna hizballah humul muflihun, ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah, dan golongan Allah itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka sepidah malih, bab ini bab yang kelihatannya sederhana tetapi sangat penting. Jadi kelaziman orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hatinya juga akan cenderung kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gak mungkin orang kok rajin beribadah berteman dengan yang tidak rajin beribadah. Secara hati nih, kalau secara muamalah silahkan saja. Artinya kita tidak membenci mereka secara muamalah, bahkan kita berdakwah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sedaya, sepidah malih, berarti kita menetapkan cinta dan benci kepada makhluknya Allah berdasarkan yang bersangkutan cinta atau tidak kepada syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keliru kita memilih teman, maka berabe, repot. Dan ini yang dipesankan orang tua kepada anak-anak, gitu. Le, ojo sembarangan kekoncoan, sebab koncomu itu akan mewarnai dirimu, kan begitu kira-kira. Gini apa gitu? Meskipun kita orang tua, sama saja Pak. Saya lihat sesepuan juga kalau teman-temannya mendukung dia untuk tidak beribadah, ya ikut-ikutan, sama. Meskipun kita sudah sepuh, nggak ada bedanya. Bahkan kalau sepuh, kita akan kembali jadi anak kecil lagi tuh. Makin berkurang kita sel-selnya, makin tidak terkendali. Kadang-kadang ada hal sedikit kita malah ikut-ikutan. Na'udzubillah. Nah, kapan cinta atau benci bisa mengeluarkan orang dari Islam sampai derajat kufur? Bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam 10 hal yang membatalkan la ilaha illallah, diantaranya adalah ini. Diantaranya adalah kecintaan kita secara mutlak kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Cinta banget. Apa bentuk cintanya? Contoh, jenengan merasa bahagia, merasa senang hati jikalau musuhnya Allah dan Rasulnya justru menang. Jenengan bahagia, jenengan suka dan cinta bahkan menolong kalau di lingkungan panjenengan justru mereka yang sangat banyak jenengan sedikit. Oh, saya bangga, saya suka. Ketika itu terjadi, itulah yang namanya cinta atau wala secara mutlak kepada mereka, dan itu jenengan bisa dihukumi kufur setelah beriman. Jadi persoalan dagang biasa kita, berbuat adil iya, tetapi persoalan hati nggak bisa. Kita tidak mendatangkan di hati kita kecintaan sempurna secara mutlak, nggak bisa. Karena kalau itu terjadi, jenengan sudah kufur setelah beriman. Kemudian bagaimana kalau kita mencintai mereka, membantu mereka di dalam persoalan bukan urusan akidah, urusan dunia, maka itu bisa sampai derajat dosa. Contoh, jenengan meniru total gayanya orang yang menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Saya mau mengatakan non muslim khawatir tersinggung, tapi definisinya itu, orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul, banyak orang yang nggak menerima syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita meniru total seluruh gayanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita termasuk melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kisah paling baik untuk menjadi contoh mewakili wala wal baru. Kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Pernah dengar belum? Hatib bin Abi Balta'ah, kalau jenengan baca riwayatnya, beliau itu salah seorang ahlu Badar yang ikut perang Badar. Bapak Ibu sedaya, jenengan tahu nggih, ahlu Badar itu di sisi Allah orang khusus. Sampai-sampai Allah berfirman, lakukan apapun setelah ini sudah kuampuni. Saya dipahami, saking istimewanya ahlu Badar itu Pak, kalaupun berbuat dosa setelah perang Badar niku langsung diampuni oleh Allah. Kekhususan ahlu Badar.
Kenapa? Kata Rasulullah, Allah sudah melihat hati-hati mereka yang sungguh bersih, hanya Allah dan Rasulnya. Tetapi dia manusia, bisa keliru. Nah, pada kasus Hatib bin Balta'ah ini, beliau pernah keliru terkait dengan cinta dan benci. Suatu ketika Rasulullah merencanakan balik ke Mekah, dalam tanda kutip menyerang Mekah setelah kekuatannya penuh di Madinah. Maka Hatib bin Balta'ah karena tahu informasi itu, dia bikin surat yang intinya, penduduk Mekah, tolong siap-siap, karena Rasulullah tanggal sekian mau datang menyerang kalian. Itu dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah kira-kira karena apa? Pasti ada alasannya. Alasannya karena wala, karena kecintaan Hatib bin Balta'ah kepada siapa? Keluarganya. Karena keluarga Hatib bin Balta'ah ada di Mekah. Maka kemudian turun wahyu ke Rasulullah, disampaikan oleh Allah langsung bahwa Rasulullah sesungguhnya Hatib mengirimkan surat dan titipkan kepada seorang perempuan yang sedang menuju ke Mekah. Maka kemudian Rasulullah utus 3 orang termasuk Ali bin Abi Thalib untuk mengejar perempuan itu. Sampailah ketemu di sana di tengah jalan, diminta suratnya. Singkat cerita, surat dibawa ke Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian dibaca. Hatib bin Balta'ah langsung dipanggil oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma hamalaka 'ala dzalik?" Panjenengan kok melakukan ini? Kenapa? Maka kemudian Hatib menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai keluarga dan anak-anak di Mekah, dan saya tidak punya kabilah yang akan membela mereka. Saya khawatir kalau saya nggak kasih informasi ke mereka, kemudian di sana diserang, kemudian jenengan kondur, mereka akan mengatakan, sedulur-lumur kok orang belani aku, tak bante gue." Kira-kira begitu. Jadi dia ingin mendapatkan jasa dari orang-orang Mekah, yang dengan jasa itu harapannya keluarganya selamat. Paham gini? Berarti karena apa itu? Cinta kepada keluarganya. Kalau kecintaan kepada keluarganya menjadikan dia memusuhi Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh dilakukan, Bapak Ibu sedaya. Sangat dipahami Bapak Ibu sedaya. Prakteknya dalam kehidupan kita, jenengan badhe sedekah, kemudian istri panjenengan mengatakan, "Ya, kok sedekah barang angel-angel golek duit kok sedekah barang," sehingga jenengan kemudian tidak lagi sedekah. Itu kecintaan jenengan kepada istri, belani istri tapi melawan Allah dan Rasulnya. Itu wala yang keliru. Sangat dipahami Pak Gus nggih? Sangat nggih? Nah, maka dari kisahnya Hatib bin Balta'ah ini jelas nggih. Memang orang disertai rasa cinta kepada keluarganya, tetapi ketika itu membuat dia menyalahi Allah dan Rasulnya, tidak boleh dilakukan. Maka dikatakan di dalam dalilnya la yajuzu, tidak diizinkan nggih. Kemudian juga tidak akan ditemukan suatu kaum yang dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Umar radhiyallahu anhu langsung berdiri, "Ya Rasulullah, saya penggal kepalanya dia karena dia munafik." Maka Rasulullah sampaikan tentang kekhususan orang-orang ahlu Badar, bahwa Allah telah melihat hati-hati orang ahlu Badar. Mereka adalah orang yang bersih, yang dikatakan sakwise niki panjenengan badhe napa mawon monggo, sudah saya ampuni, kata Allah. Maka kemudian tidak jadi dipenggal. Karena apa? Kekeliruan ini tetap keliru, salah, tetap diingatkan, tetapi itu terjadi. Maka itu pun bisa terjadi dengan kita, Bapak Ibu sedaya. Karena kecintaan kita kepada seseorang membuat kita melawan Allah dan Rasulnya. Ini di dalam akidah namanya wala wal bara. Jadi persoalan panjenengan memilih teman di dalam akidah khususnya adalah persoalan dia cinta dengan Allah atau tidak. Ukurannya itu, Bapak Ibu sedaya. Jenengan mencintai seseorang karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jenengan membenci seseorang karena dia benci kepada Allah dan Rasulnya. Sering kan jenengan, saya cinta karena Allah, saya benci karena Allah. Ini maksudnya, Bapak Ibu sedaya. Mungkin jenengan selama ini berpikir maksudnya cinta karena Allah, benci karena Allah, itu apa toh? Ini maksudnya di dalam akidah wala wal bara. Kemudian bagaimana dengan urusan muamalah di dunia ini?
Maka Allah berfirman, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatiluhum fiddin. Tidak dilarang engkau berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya sepanjang tidak memerangi panjenengan. Ini orang musuhi panjenengan, niku jenengan tidak dilarang berbuat baik, disuruh bahkan. Disuruh. Kemudian walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir panjenengan dari rumah-rumah panjenengan. Nggih. Ora jenengan tuh aja nang kene panjenengan, pokoke jenengan wong beda, lunga kono. Nah itu maka jenengan berbuat adil. Kemudian tabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, bahkan termasuk dengan mereka. Maka sekali lagi Bapak Ibu sedaya, saya tidak sedang mengajari bermusuhan dengan mereka, bukan. Tetapi secara akidah, jenengan memilih untuk teman akidah harus yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang dengan demikian jenengan mewakili hati bahwa jenengan cinta kepada orang-orang yang soleh, yang dengan itu Allah akan tolong jenengan. Hati cenderung ke masjid, hati cenderung ke sholat, hati cenderung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini sangat dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah rahmati. Saya kembalikan kepada Ustadz Andri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.